Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Aisyah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses produksi bunyi bahasa dan demonstrasi artikulasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fonologi yang diampu oleh Dr. Agus Sarifudin MED dan Bapak Krisna Tamatangguh Prasetyo SSMLI. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di video ini kita akan membahas mengenai proses produksi bunyi bahasa dan demonstrasi artikulasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali kan berbicara dan juga berkomunikasi. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran bagaimana sebenarnya bunyi yang kita gunakan untuk berkomunikasi ini bisa diproduksi? Apakah bunyi-bunyi tersebut hanya keluar atau dihasilkan melalui gerakan mulut saja, ataukah melibatkan proses yang lebih kompleks? Nah, penasaran kan? Lalu, bagaimana proses produksi bunyi bahasa ini? Jadi, teman-teman, proses produksi bunyi bahasa terjadi melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap inisiasi, tahap fonasi, dan juga tahap artikulasi. Nah, di tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi, di tahap ini dimulai ketika udara dihirup ke dalam paru-paru lalu dikeluarkan melalui batang tenggorokan atau trakea menuju pita suara di bagian laring. Nah, masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap fonasi. Udara yang hendak dikeluarkan melalui pita suara ini, agar udara dapat keluar, maka pita suara haruslah berada dalam posisi terbuka. Dan agar udara dapat berubah menjadi bunyi bahasa, maka harus ada hambatan atau getaran. Nah, keterbukaan pita suara ini menyebabkan pita suara berada dalam 4 posisi, yaitu posisi terbuka lebar, kemudian posisi terbuka agak lebar, posisi terbuka sedikit lebar, dan posisi tertutup sama sekali. Di posisi yang pertama, terbuka lebar, maka tidak akan menghasilkan bunyi bahasa. Posisi ini terjadi pada saat kita bernapas secara normal. Nah, di tahap yang kedua, pita suara terbuka agak lebar, maka akan menghasilkan bunyi tak bersuara yang nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Nah, selanjutnya di posisi yang ketiga, bunyi bersuara. Di posisi ini terjadi ketika pita suara berada dalam posisi terbuka sedikit. Nah, kemudian di posisi yang keempat, yaitu pita suara tertutup sama sekali, maka akan menghasilkan bunyi glottal stop. Nah, di tahap inilah teman-teman, bunyi-bunyi itu nanti akan ditentukan. Tadi lah ya, apakah bunyi itu bersuara ataukah tak bersuara. Dapat kita pahami bahwa di posisi ini, bunyi bahasa itu hanya terjadi dari mulai posisi yang kedua sampai posisi yang ketiga. Nah, tapi apakah hanya berhenti di situ saja? Tidak, teman-teman, yaitu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap artikulasi. Nah, di tahap ini melibatkan antar kerjasama antar alat bicara. Nah, udara yang keluar nanti tadi melalui pita suara hendaklah keluar nih nanti melalui mulut ataukah melalui rongga hidung. Nah, pada rongga mulut lah nanti akan ditentukan apakah bunyi yang dihasilkan ini adalah bunyi vokal ataukah bunyi konsonan. Nah, lalu apa itu bunyi vokal dan bunyi konsonan? Yuk kita akan membahasnya secara lebih mendalam. Oke, teman-teman, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bunyi vokal. Nah, apa itu bunyi vokal? Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan udara pada alat ucap. Artinya, udara tidak tertahan pada bibir, lidah, atau alat bicara lainnya. Nah, bunyi vokal ini dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, berdasarkan bagian lidah yang bergerak, dan berdasarkan bentuk mulut saat kita mengucapkan bunyi vokal tersebut. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia kita memiliki 5 bunyi vokal utama, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, tetapi 5 bunyi vokal ini ada yang memiliki variasi atau yang dalam fonologi itu disebut dengan alofon ya. Variasi bunyi itu disebut dengan alofon.
Nah, variasi bunyi ini dia bergantung pada tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang bergerak, dan juga bentuk mulut saat mengucapkan bunyi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan tabel ini ya. Nah, ini merupakan tabel vokal bahasa Indonesia. Nah, perhatikan, itu ada kotak-kotak yang berwarna. Itu merupakan jenis vokal dalam bahasa Indonesia ya. Ada 5 bunyi vokal utama beserta variasi bunyinya ya atau alofon. Jadi terdapat 10 jenis bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk yang di dekat garis vertikal ya, itu merupakan ya posisi lidah, posisi tinggi rendahnya lidah saat mengucapkan bunyi vokal. Nah, di atas itu ada bagian lidah yang bergerak. Ada lidah bagian depan atau lamina, kemudian bagian tengah atau medium, atau bagian belakang atau dorso. Nah, terus yang di terakhir itu merupakan ya tertutup, semi tertutup, kemudian semi terbuka atau terbuka. Itu merupakan bentuk mulut saat kita mengucapkan bunyi vokal. Nah, pertama nih kita punya bunyi vokal A, rendah, bawah, depan. Apa maksudnya? Artinya ya, ketika kita mengucapkan bunyi vokal A ini, posisi lidah kita ya, dia berada di posisi rendah, bawah, dan kita menggunakan lidah bagian depan. Contohnya pada kata apa dan ada. Nah, posisi mulut kita itu dia terbuka. Nah, selanjutnya kita punya bunyi vokal I tinggi, atas, depan. Contohnya pada kata ibu kita cari lari. Nah, untuk posisi mulut itu dia tertutup. Nah, selanjutnya I ini memiliki variasi bunyi atau alofon, yaitu I tinggi, bawah, bawah depan ya. Contohnya nih pada kata pinggir, kerikil, dan juga kelingking. Nah, untuk posisi mulut itu dia semi terbuka. Ya, semi terbuka. Nah, selanjutnya kita punya bunyi vokal U. U tinggi, atas, belakang. Ya. Contohnya pada kata buku dan pada kata paku. Nah, untuk posisi mulut ya itu dia tertutup. Nah, tertutup kan? Nah, selanjutnya kita I ini dia memiliki variasi bunyi nih. Ada bunyi U tinggi, bawah, belakang. Contohnya pada kata urus. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ya punya bunyi vokal E. Madya, atas, depan. Contohnya pada kata enak dan eja. Ya. Nah, selanjutnya kita juga punya ya bunyi E, madya, bawah, depan. Contohnya pada kata nenek, leher, dendeng. Nah, posisi mulut kita itu dia semi terbuka. Nah, dia tidak terbuka sama sekali ya. Tapi Nah, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita punya bunyi vokal E, madya, atas, tengah. Contohnya pada kata emas dan pada kata elang. Nah, posisi mulut kita itu dia semi tertutup. Tidak terlalu terbuka dan tidak tertutup sama sekali ya. Nah, kemudian kita punya bunyi vokal O, madya, atas, belakang. Contohnya pada kata kado. Nah, selanjutnya kita punya bunyi vokal
O madya bawah belakang. Contohnya pada kata toko, otot. Nah, bentuk mulut itu dia semi terbuka. Toko, otot. Nah, kan semi terbuka ya. Nah, paham ya teman-teman? Nah, dapat kita tarik kesimpulan ya dari bunyi vokal ini. Artinya bunyi vokal ini dia dihasilkan ya melalui maju mundurnya posisi lidah, kemudian tinggi rendahnya posisi lidah, dan juga bentuk mulut saat mengucapkan bunyi vokal itu. Nah, dapat kita pahami ya, berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, kita memiliki bunyi vokal tinggi, madya, dan rendah. Contohnya tadi untuk tinggi kita punya bunyi vokal I, punya bunyi vokal U. Kemudian untuk di madya kita punya bunyi vokal E, dan rendah kita punya bunyi vokal A. Nah, untuk bagian lidah yang bergerak kita punya bunyi vokal depan, tengah, dan belakang. Contohnya kalau vokal depan ada I, E, dan A. Vokal tengah ada E, vokal belakang ada U dan ada O. Nah, selanjutnya kita punya bunyi vokal tertutup, semi terbuka, dan terbuka. Contohnya nih, kalau terbuka ada A, kemudian kalau tertutup ada U, kemudian ada semi tertutup, dan juga ada semi terbuka. Nah, teman-teman, setelah kita memahami mengenai bunyi vokal, kita akan berlanjut ke bunyi konsonan. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai bunyi vokal, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai bunyi konsonan. Apa sih itu bunyi konsonan? Nah, bunyi konsonan ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara pada alat bicara. Perhatikan, apabila pada bunyi vokal udara itu mengalir secara bebas, maka pada bunyi konsonan ini udara dia terhambat pada suatu titik tertentu di dalam rongga mulut. Nah, dalam proses pembentukan bunyi konsonan ini ya, dia melibatkan pertemuan antara artikulator aktif yaitu alat bicara yang dapat bergerak, contohnya bibir ataupun lidah, dan artikulator pasif yaitu alat bicara yang tidak dapat bergerak, contohnya adalah gigi atau gusi. Nah, selanjutnya teman-teman, klasifikasi bunyi konsonan ini dia dibedakan berdasarkan tempat artikulasinya. Nah, berdasarkan tempat artikulasi ini, bunyi konsonan dibedakan menjadi beberapa macam nih. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 5 bunyi konsonan saja, yaitu bunyi bilabial, labiodental, apicoalveolar, mediopalatal, dan juga dorsovelar. Yuk kita bahas satu persatu dulu. Mulai dari bunyi yang pertama, yaitu bunyi bilabial. Apa sih itu bunyi bilabial? Nah, teman-teman, secara istilah ya, bunyi bilabial itu dia merujuk pada kata bi yang berarti dua, dan labial atau labium yang berarti bibir. Artinya, bunyi bilabial ini adalah bunyi yang dihasilkan melalui pertemuan antara dua bibir, yaitu bibir bawah atau labium inferius yang merupakan artikulator aktif bertemu dengan bibir atas atau labium superius yang merupakan artikulator pasif atau sebagai titik artikulasi. Nah, bunyi yang dihasilkan dari bunyi bilabial ini adalah bunyi p, b, dan juga bunyi Nah, contohnya pada kata paku, baku, dan makan. Perhatikan tabel ini teman-teman. Nah, bunyi p dan juga bunyi b dia tergolong nih ke dalam bunyi plosif. Apa itu bunyi plosif? Bunyi plosif ini adalah bunyi yang dihasilkan karena udara itu dia dihambat sepenuhnya pada rongga mulut, lalu dilepaskan secara tiba-tiba sehingga timbullah bunyi letupan. Nah, itulah yang disebut sebagai bunyi plosif. Contohnya nih ya, kita dapat menaruh sebuah kertas,
pada mulut kita ya, atau pada bagian depan bibir kita saat kita ingin mengucapkan bunyi p dan juga bunyi b. P, b. Nah, itu ya teman-teman, kertasnya bergoyang menandakan bahwa adanya letupan yang merupakan ciri khas dari bunyi plosive. Oleh karena itu, bunyi p dan juga bunyi b dia tergolong ke dalam bunyi plosive. Nah, perlu diperhatikan lagi teman-teman bahwa bunyi p dia tergolong nih ke dalam bunyi tak bersuara. Kenapa? Karena pita suara itu dia tidak bergetar ketika kita mengucapkan bunyi p ya. Tapi timbul nih pertanyaan. Misalnya nih kita mengucapkan bunyi pada p ini pada kata paku ya. Kok ada kayak bergetar ya? Nah, itu teman-teman bukan p-nya yang bergetar, tapi pada vokal a-nya. Nah, karena kan kita mengucapkan p dan a itu secara bersamaan, jadi terlihat p ini yang bergetar padahal tidak. Nah, selanjutnya adalah bunyi b. Bunyi b ini teman-teman ya, dia termasuk ke dalam bunyi bersuara karena pita suara kita itu bergetar ketika kita mengucapkan bunyi b. Contohnya nih pada kata baku. Nah, kan bergetar ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada bunyi em. Em ini dia termasuk ke dalam bunyi nasal atau bunyi sengal. Nah, bunyi nasal atau bunyi sengal ini dia aliran udara itu keluar melalui rongga hidung, teman-teman. Nah, apabila nih kita mengucapkan bunyi ini ya dengan hidung kita ditutup ya, misalnya pada kata makan, makan. Nah, itu kan bunyi konsonan ini menjadi tidak jelas ya atau tidak sempurna karena aliran udaranya tadi teman-teman dia tidak keluar karena dia kan harusnya keluar melalui rongga hidung. Itulah yang disebut sebagai bunyi nasal atau bunyi sengal. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita masuk nih ke bunyi yang kedua, yaitu bunyi labiodental. Apa itu bunyi labiodental? Nah, labio, teman-teman ya, labio itu artinya bibir ya, dan dental itu artinya gigi. Artinya bunyi labiodental ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan melalui pertemuan antara bibir bawah sebagai artikulator aktif bertemu dengan gigi atas sebagai titik artikulasi atau artikulator pasif. Nah, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi f, f, dan juga bunyi, tebak nih teman-teman bunyi apa? Nah, yang terakhir itu adalah bunyi w. Nah, perhatikan nih teman-teman tabel ini. Nah, bunyi f dan juga bunyi f dia tergolong ke dalam bunyi frikatif. Apa itu bunyi frikatif? Nah, bunyi frikatif ini adalah bunyi ya yang dihasilkan nih tadi melalui bibir bawah dan juga gigi atas, tetapi aliran udaranya itu dia keluar melalui celah sempit antara bibir bawah dan juga gigi atas sehingga menimbulkan sebuah gesekan. Nah, itulah yang disebut sebagai bunyi frikatif, teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih, contohnya pada kata foto dan pada kata variabel. Nah, foto, variabel. Nah, itu ada timbul sebuah gesekan gitu ya, ada udara yang keluar. Nah, itulah yang disebut sebagai bunyi frikatif, teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada bunyi w. Bunyi w dilihat di tabel ya, dia tergolong ke dalam bunyi semi vokal. Kenapa ya digolong sebagai bunyi semi vokal? Karena bunyi w ini teman-teman dia kualitasnya hampir mirip dengan bunyi vokal. Udara yang keluar itu dia tidak terlalu tertahan teman-teman, seperti bunyi konsonan, tetapi tidak juga terlalu bebas seperti bunyi vokal. Oleh karena itulah nih bunyi ya misalnya pada kata warna dia tergolong ke dalam bunyi yang namanya semi vokal. Paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut nih teman-teman ke materi berikutnya, yaitu adalah bunyi apiko-alveolar. Nah, apa sih itu bunyi apiko-alveolar? Nah, apiko itu artinya ujung lidah, teman-teman ya.
Dan alveolar ya atau velum itu artinya ya, maaf bukan velum tapi apiko ini artinya ujung lidah, dan alveolar itu ya, veolar itu dia gusi atas. Nah, jadi bunyi apiko alveolar ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan nih melalui pertemuan antara ujung lidah sebagai artikulator aktif bertemu dengan gusi atas sebagai titik artikulasi atau artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan apa nih teman-teman? Yang pertama adalah bunyi en, kemudian bunyi el, dan juga ada bunyi apa ya teman-teman, tebak coba kira-kira apa? Nah, yang pertama tadi kan ada bunyi en, el, dan ada bunyi yang terakhir teman-teman ya. Nah, contohnya nih pada kata nangka, lalu pada kata laut, kemudian pada kata roda. Perhatikan tabel ini teman-teman. Nah, untuk bunyi en dia tergolong ke dalam bunyi nasal nih. Ingat ya, kalau bunyi nasal tadi dia keluar nih udaranya melalui rongga hidung. Lalu untuk bunyi el dia tergolong ke dalam bunyi lateral. Apa itu bunyi lateral? Bunyi ini ya, dia aliran udaranya ya, lateral itu dia keluar nih melalui sisi ya, melalui kedua sisi lidah ya. Oleh karena itulah itu disebut sebagai bunyi lateral. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah bunyi yang terakhir adalah bunyi er. Bunyi er ini dia tergolong nih ke dalam bunyi tril. Apa itu bunyi tril? Nah, bunyi tril ini artinya getaran teman-teman. Nah, getaran ini terjadi nih karena udara itu ya dia mendorong alat ucap untuk bergerak lebih cepat sehingga menimbulkan sebuah getaran. Nah, oleh karena itulah er ini dia tergolong nih ke dalam bunyi tril ya. Misalnya nih pada kata roda tadi, roda, nah itu dia bergetar teman-teman. Paham ya teman-teman? Nah, kita masuk ke bunyi yang terakhir nih teman-teman. Ada mediopalatal. Ini belum yang terakhir tapi yang keempat. Nah, bunyi mediopalatal ini ya, medio itu artinya bagian tengah lidah dan palatal itu artinya langit-langit keras. Jadi, bunyi mediopalatal ini adalah bunyi yang dihasilkan melalui pertemuan antara lidah bagian tengah ya teman-teman, lidah bagian tengah sebagai artikulator aktif bertemu dengan langit-langit keras sebagai titik artikulasi atau artikulator pasif. Nah, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi c, kemudian ada bunyi j, dan juga ada bunyi enye. Nah, perhatikan pada tabel ini. Contohnya nih, pada kata c yaitu cicak, dan pada kata jeruk, dan pada kata enye nyanyi. Bunyi c dan juga bunyi j dia tergolong nih ke dalam bunyi plosif atau bunyi letupan. Nah, sementara untuk bunyi enye dia tergolong ke dalam bunyi nasal. Nah, nyapu. Nah, udaranya keluar nih melalui rongga hidung, teman-teman. Nah, barulah kita masuk ke yang terakhir. Bunyi yang terakhir ini dia adalah dorsovelar. Apa itu dorsovelar? Dorso itu artinya bagian belakang lidah ya, teman-teman perhatikan. Bagian belakang lidah ya. Dan velar atau velum itu adalah langit-langit lunar. Jadi, bunyi dorsovelar ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan melalui pertemuan antara lidah bagian belakang atau dorso yang merupakan artikulator aktif bertemu dengan langit-langit lunar atau velum sebagai titik artikulasi atau artikulator pasif. Nah, bunyi yang dihasilkan diantaranya adalah bunyi bunyi kemudian ada bunyi g, ada bunyi ke, dan juga ada bunyi x. Nah, perhatikan tabel ini teman-teman ya, perhatikan untuk bunyi ke, contohnya nih pada kata kaki, kemudian bunyi g pada kata gergaji,
Nah, kedua bunyi ini dia tergolong nih ke dalam bunyi plosif atau bunyi letupan. Selanjutnya adalah bunyi eng. Contohnya nih pada kata ngopi. Nah, dia tergolong ke dalam bunyi nasal. Udaranya keluar melalui rongga hidung. Dan yang terakhir adalah bunyi x. Contohnya nih pada kata xenon. Nah, kenapa dia nih tergolong ke dalam frikatif? Yaitu tadi, karena adanya gesekan ya ketika kita mengucapkan bunyi x, xenon. Nah, seperti ada kayak gesekan ya, atau kalau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami kayak ada desisan sedikit gitu ya, x x x x. Nah gitu teman-teman, dapat dipahami ya teman-teman. Oke, nah selesai sudah nih teman-teman materi pembahasan kita nih mengenai proses produksi bunyi bahasa. Teman-teman, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya proses produksi bunyi bahasa ini merupakan hasil kompleks kerjasama antar organ bicara manusia, mulai dari bibir, lidah, gigi, dan alat bicara yang lainnya. Nah, perlu kita perhatikan juga bahwasanya proses produksi bunyi bahasa ini melalui 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, fonasi, dan artikulasi. Nah, di tahap inisiasi, udara dihirup ke dalam paru-paru, lalu didorong keluar melalui batang tenggorokan atau trakea menuju pita suara di bagian laring. Nah, setelah itu masuk ke tahap fonasi. Nah, agar udara ini bisa keluar melalui pita suara, maka pita suara itu dia harus berada pada posisi terbuka. Nah, setelah itu di tahap artikulasi ya, udara yang hendak keluar entah itu melalui rongga mulut atau rongga hidung, dan di bagian rongga mulut inilah nanti akan ditentukan apakah bunyi yang dihasilkan itu adalah bunyi vokal ataukah bunyi konsonan. Nah, bunyi vokal sendiri adalah bunyi vokal yang dihasilkan tanpa hambatan udara pada alat ucap. Sementara bunyi konsonan ini adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada alat ucap. Bunyi vokal dia dibedakan nih berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, berdasarkan bagian lidah yang bergerak, dan juga berdasarkan bentuk mulut saat kita mengucapkan bunyi vokal tersebut. Sementara bunyi konsonan dia dibedakan berdasarkan tempat artikulasinya. Seperti contohnya ada bunyi bilabial, bunyi labiodental, apicoalveolar, laminopalatal, dan juga ada dorsopelar. Nah, dapat kita pahami bahwasannya ya, ternyata bunyi yang keluar itu tidaklah merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi melibatkan proses yang begitu kompleks antar organ alat ucap manusia. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.